Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang gelap ini dan dingin, kelompok kami akan mempresentasikan tugas UTS Etika Teknologi Informasi mengenai analisis studi kasus cybercrime dengan contoh kasusnya kasus kebocoran data Kominfo. Next. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Muhajir dengan NIM 23010200. Dan saya Haris Rizal Subairwanul Hakim dengan NIM 230102046. Dan saya Abdurrahman Nuriyarham dengan NIM 2301020004. Bisa di next. Baik, di sini ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pertukaran data pribadi. Di era digital seperti saat ini, data merupakan aset strategis yang memiliki nilai tinggi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, baik yang diselenggarakan oleh sektor publik maupun swasta. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, risiko terhadap keamanan data juga semakin besar. Serangan siber, kebocoran informasi, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan serius yang dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi individual maupun instansi. Salah satu kasus besar yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah insiden kebocoran data yang melibatkan Kementerian Komunikasi Data Informatika, yaitu Kominfo disingkatnya. Khususnya terkait dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional sementara PDNS dan dengan penjualan data sensitif di forum gelap. Kasus ini tidak hanya menimbulkan gangguan pada layanan publik yang vital, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait etika, akuntabilitas dan profesionalitas teknologi pada bidang teknologi informasi. Insiden ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab terhadap privasi, integritas sistem, dan transparansi dalam pengelolaan data masyarakat. Jadi, laporan ini disusun untuk menganalisis secara mendalam aspek etis dari kasus kebocoran data Kominfo. Pembahasannya meliputi deskripsi lengkap insiden, identifikasi dilema etika yang muncul, solusi yang disarankan berdasarkan prinsip dari laporan ini, berdasarkan prinsip etika profesional serta dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya perlindungan data dalam era digital serta mendorong penerapan tata kelola teknologi informasi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Bisa di next. Baik, yang pertama ada deskripsi kasus. Pada bulan Juni dan Juli 2024, publik digemparkan oleh laporan bahwa Pusat Data Nasional Sementara atau yang biasa disingkat PDNS milik Kementerian Kominfo Surabaya diserang ransomware. Pemerintah mengkonfirmasi PDNS Pusat Data Nasional berbasis telekomunikasi dikompromikan pada 20 Juni 2024 oleh varian ransomware Lockbit 3.0 yang disebut Brain Cheaper. Serangan ini menyebabkan setidaknya 210 instansi pemerintah terdampak, misalnya layanan imigrasi lumpuh dan antrian panjang di bandara. Kelompok kriminal cyber yang melancarkan serangan kemudian meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar. Namun, pemerintah menolak membayar.
belum lama berselang muncul pula kabar data Kominfo bocor dan dijual di forum Pertas. Laporan menyebutkan seorang hacker dengan akun Aptika Kominfo menjual data yang diduga milik Kominfo di Rich Forums seharga 121.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Data yang ditawarkan meliputi informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan atau NIK, data rekening perbankan, lisensi perangkat lunak, sistem keamanan, dan dokumen kontrak dari PDNS tahun 2021 sampai 2024. Penjual bahkan menunjukkan sampel data NIK dan nomor rekening untuk membuktikan keaslian kebocoran tersebut. Hingga saat ini, Kominfo belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim bocornya data pribadi ini. PDNS melibatkan sejumlah instansi, Kominfo sebagai pengelola infrastruktur, BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Pengawal Keamanan, dan Telkom, operator pusat data. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pemerintah akan memperkuat keamanan siber, misalnya dengan mengintegrasikan dan mewajibkan penerapan password kuat serta penggunaan backup sistem bagi setiap tenan. Hadi juga menargetkan PDNS bisa kembali beroperasi penuh paling lambat Juli 2024 dengan dukungan pusat pemerintah DRC di Batam. Sementara itu pada Juli 2023 Kominfo pernah menelusuri dugaan kebocoran data paspor dengan banyaknya 34,9 juta WNI. Meskipun Dirjen Aptika Samuel Pengerapan menegaskan hasil pemeriksaan awal belum menunjukkan kebocoran data masif sebagaimana diduga. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan risiko keamanan serius di sektor publik. Data yang berpotensi terbongkar sangat luas, mulai dari data pribadi pengguna, NIK rekening bank, hingga dokumen internal Kominfo. Sedangkan ransomware pada PDNS berpotensi mengekspos basis dan pelayanan publik seperti imigrasi dan lain-lain, sehingga dapat meluas kejutan individu. Misalnya, laporan menyebutkan peristiwa sebelumnya seperti kebocoran 279 juta data BPJS dan 102 juta data masyarakat di forum gelap merupakan puncak gunung es. Mengingat lemahnya sistem saat ini, selain kerugian teknis, bocornya data pribadi menimbulkan kerugian privasi bagi warga yang datanya dicuri, mulai dari penyelidikan identitas hingga penipuan finansial dalam jangka panjang. Insiden ini dapat meluas menjadi krisis kepercayaan di mana masyarakat tidak lagi yakin data pribadinya aman ketika diserahkan ke pemerintah. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rizal Subayu Lukman Nur Hakim, dipersilahkan. Baik, bab selanjutnya adalah analisis etis. Jadi kasus kebocoran data memunculkan dilema etika dari dua sisi. Yang pertama, tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola data dan tindakan pelaku kejahatan. Menurut ACM dan IEEE-CS ACM Code of Ethics, profesional IT wajib menjaga kerahasiaan data dan menggunakan hanya untuk tujuan sah. Kebocoran data pribadi seperti NIK dan rekening menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip ini. Pelaku peretas bertindak tidak etis karena menyalahgunakan data untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk tidak membayar tebusan juga menimbulkan dilema, karena meski bisa mencegah kerugian lebih luas, hal itu bisa memberi insentif pada kejahatan. Pemerintah juga punya kewajiban etis untuk transparan pada publik saat terjadi kebocoran. Secara keseluruhan, insiden ini mencerminkan pelanggaran terhadap kode etik profesional IT dan menurunnya kepercayaan publik akibat kegagalan melindungi data dan menangani insiden secara terbuka. Selanjutnya adalah solusi. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan strategi terpadu antara kebijakan, kelembagaan, dan langkah teknis. Berdasarkan praktik terbaik dan rekomendasi para cyber, beberapa solusi diantaranya antara lain perbaikan tata kelola dan kebijakan data, penguatan keamanan cyber teknis, transparansi dan komunikasi publik,
edukasi dan budaya keamanan data, dan juga kolaborasi lintas sektor. Setiap solusi ini mendukung etika profesional IT. Perbaikan kebijakan dan teknologi adalah implementasi konkret kode etik ACM IEEE. Sedangkan edukasi dan transparansi menumbuhkan budaya tanggung jawab publik. Selanjutnya oleh Abdurrahman Luni Ilham. Persilahkan. Baik, selanjutnya ada dampak sosial dan moral. Insiden kebocoran data berpotensi menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Data pribadi warga disalahgunakan dapat membuat masyarakat trauma digital. Saat orang ragu data mereka aman, mereka enggan berpartisipasi dalam program pemerintah atau melaporkan data akurat yang pada akhirnya merugikan kepentingan nasional. Memang peristiwa sebelumnya telah menurunkan minat warga berinteraksi dengan sistem elektronik pemerintahan. Kepercayaan seperti ini juga memperlebat kesenjangan informasi, di mana kelompok rentan seperti lansia atau orang-orang yang kurang melek digital menjadi korban terbesar kebocoran data tanpa mengetahui haknya. Nah, secara moral, insiden ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Pemerintah yang gagal melindungi data warganya dipandang lalai menjalankan amanat konstitusi yang bisa yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G huruf E tentang perlindungan hak data pribadi. Nah, keadilan warga terlanggar jika mereka dirugikan oleh ketidakjujuran pihak lain yang tak mendapat ganjaran setimpal. Sementara pelaku peretasan adalah contoh ketidakberadaban teknologi. Misalnya praktik pemeras dan menjual data pribadi adalah tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas. Dampak terhadap industri teknologi informasi pun signifikan. Kejadian ini menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi lokal dan global untuk meningkatkan keamanan produk dan jasanya. Pasar mungkin menuntut standarisasi keamanan yang lebih tinggi, seperti sertifikasi keamanan cyber nasional atau audit pihak ketiga yang diwajibkan bagi penyedia cloud publik dan PSI. Secara positif, insiden ini juga mendorong tumbuhnya sektor keamanan cyber, meningkatnya permintaan tenaga IT security, solusi kriptografi, dan layanan konsultasi keamanan. Namun, di sisi lain, persepsi bahwa sistem pemerintahan rentan juga mengundang risiko politik dan ekonomi. Misalnya, investor meragukan ekosistem digital Indonesia. Secara sosial, jika ditangani dengan benar, kejadian ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya privasi digital. Masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada dalam membagikan data dan lebih banyak menuntut akuntabilitas pemerintah dan perusahaan. Dalam jangka panjang, bila perbaikan dilakukan, insiden ini berpotensi memperkuat budaya tata kelola data yang bertanggung jawab di seluruh lapisan masyarakat dan lembaga. Sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil, kasus kebocoran data yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta Pusat Data Nasional sementara menjadi peringatan keras mengenai lemahnya keamanan data dan tata kelola teknologi informasi di sektor publik Indonesia. Serangan ransomware dan dugaan penjualan data pribadi warga negara Indonesia di forum gelap menunjukkan betapa rentannya sistem penyimpanan data pemerintah terhadap ancaman cyber serta minimnya kesiapan dalam menghadapi insiden kritis semacam ini. Dari perspektif etika teknologi informasi, kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan privasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab profesional. Baik pelaku kejahatan cyber maupun pihak pengelola data yang lalai dalam menerapkan standar keamanan berbagi tanggung jawab moral atas kerugian yang ditimbulkan. Terlebih lagi, ketidakjelasan informasi dan lambannya respons instansi terkait turut memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara layanan digital. Sebagai solusi, laporan ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan data pribadi, peningkatan sistem keamanan teknis, enkripsi, autentikasi dan IDS, edukasi pengguna dan
pegawai pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor dalam menangkal ancaman cyber. Pemerintah juga harus membangun mekanisme transparansi dan komunikasi yang proaktif dalam mengelola kritis data. Bila diterapkan secara konsisten, langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan digital nasional, tetapi juga membangun budaya perlindungan privasi dan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang membuat presentasi ini menjadi lebih lancar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.